Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Haki dari kelas KIC. Saya akan mengerjakan tugas dari studi Al-Quran. Tugas dari bab 1 sampai bab 10. Bab 1, Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa diambil dari kata yang berarti narkolo, pola, rakolo, sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna bekerja umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk mazhar dari korola yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi. Menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai secara kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Bab kedua, sejarah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek keistimewaan Al-Quran hanya tidak terletak pada kandungan ajaran tetapi juga pada proses secara Al-Quran merupakan bagian penting dalam studi Islam karena berikat dengan proses utama wahyu, penghimpunan hingga pemeliharaan sepanjang zaman. Bab 3, sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Penulisan pada masa Rasulullah. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sebagai Rasulullah SAW sering dengan penghafal dan penyebaran. Penghafalan mengingat bangsa Arab dikenal sangat kuat ingat dan hafalan terutama dalam mereka silsilah keturunan dan riwayat dan sejarah kabilah-kabilah mereka pada saat diturunkan Al-Quran. Rasulullah menganjurkan agar Al-Quran dihafal, dibaca, dan diwajibkan membaca dalam salat. Setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, para penulis tersebut berjumlah 19 orang. Penulis yang paling banyak menulis wahyu adalah Said bin Tasbit dan Muayyah. Bab 4, Al-Quran sebagai sumber hukum dalam landasan utama dalam sistem hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang memuat prinsip moral, spiritual, dan ilegal bagi kehidupan manusia. Kedudukannya beberapa di posisi tertinggi dalam interaksi sumber hukum, diikuti hadis, ijma, dan qiyas. Hukum dalam Al-Quran mencakup berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Bab 5, tahap turunnya Al-Quran. Jika kitab-kitab lain sebelumnya seperti Injil dan Taurat seringkali diturunkan dalam bentuk, Al-Quran memiliki keunikan karena diturunkan secara mencicil selama lebih dari 22 tahun. Pengertian turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril ke dalam Rasul SAW dengan lafaz berbahasa Arab. Maksud turunnya di sini bukanlah pertama kali turunnya ke langit dunia, tetapi yang dimaksud menurunkan jadi dalam ayat 192 sampai 195 menggunakan kata tanzil. Menurut ahli bahasa, kata tanzil dan kata inzal berada pengertiannya. Bab 6, munasabah Al-Quran. Pengertian dan pandangan ulama tentang munasabah. Secara bahasa, munasabah berarti keserupan dan kedekatan. Secara terminologis,
Munasabah adalah ilmu yang menambah hubungan dan kekaitan makna antara ayat dengan ayat serta surat dengan surat dalam Al-Quran. Hubungan ini dapat bersifat jelas maupun keseimbangan. Maka mengenai pandangan para ulama tentang ilmu munasabah Al-Quran tidak kelihatan adanya keseragaman. Bab 7. Sebab-sebab diturunkan Al-Quran. Asbabul nuzul. Pengertian asbabul nuzul. Asbabun nuzul atau boleh juga disebut asbab nuzul merupakan salah satu cabang ulum Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Quran dalam hal-hal tertentu. Secara bahasa, perkataan sababun nuzul berarti sababun turunnya ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih jelas mengenai sabab nuzul, ada beberapa pendapat yang ditemukan para ulama menyangkut hal ini, dan antaranya Syu'bi al-Saleh menyebut pengertian asbabun nuzul yaitu suatu yang dengan sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau sebagai jawaban atau sebab itu, atau menerangkan hukum pada masa terjadinya peristiwa itu. Bab 8. Ruang lingkup pertimbangan di perkembangan Al-Quran. Ulum Quran. Pengertian ulum Al-Quran secara etimologis. Ulum Al-Quran terdiri dari dua kata, ulum jamak dari ilim, yang berarti ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Secara terminologis, ulama Al-Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi ashabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, pengumpulan pengertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makiyah dan Madiniyah, Makiyah, Masuk, Mahmud, dan Mutasyabiyah, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Bab 9. Tantangan studi Al-Quran di era digital. Pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran. Ulum Al-Quran adalah disiplin ilmu membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dengan aspek turunnya wahyu, pengumpulan mushaf, metode penafsiran, hingga kandungan hukumnya. Salah satu karya penting dalam bidang ini adalah Al-Quran, kaya mana ilmu mencakup berbagai cabang seperti ilmu tafsir, asbabun nuzul, Makiyah dan Madinah, Nakiyah dan manusku, ukira, firja Al-Quran. Bab 10. Metode dan kaidah tafsir Al-Quran. Tafsir secara etimologi berasal dari kata al-fas yang berarti menyingkap suatu yang tertutup. Kata ini memiliki kesamaan makna dengan al-idah, penjelasan, dan al-bayan, keterangan. Al-Gharib al-Fasi mendefinisikan tafsir sebagai penyingkap maka tutup dari sul lafaz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.